Hello everyone, I'm Megani Im. Okay, this is the first time you meet me because I never show my face in YouTube. Uh, like the title below, I want to explain to you about introduction to linguistic in English. Next. Okay, first you must know what is linguistic. Uh, Linguistic is a scientific study about language. Now you must know again what is language. Language by Edward Sapir. I don't know how to pronounce it. Uh, he said that language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotion, and desires by means of a system of a voluntarily produced symbol. I'm sorry to mix my language in English and Indonesian because this video is for Indonesian student or Indonesian people too, so I will mix it in Indonesian. Like you see before in definition that there are some word colored red like human. It means that language produced by human. Jadi bahasa diproduksi dari manusia. Di sini kita tidak bicara tentang bahasa hewan atau bahasa tumbuhan. Kita tidak bicara itu karena bahasa Inggris ini adalah bahasa manusia. uh, Next is non-instinctive. It means that you must learn it. Why you must learn it? Because in non-instinctive berarti itu tidak secara insting, karena di sini manusia memang punya insting, tapi ada insting itu lebih kuat ke hewan begitu. Jadi di sini kita harus belajar tentang bahasa tersebut. Jadi dia dikategorikan non instinctive. Next is communicating. Language used for communicating. I think this clear. Karena iya memang bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Terus kalau kita tidak punya bahasa, kita mau komunikasi bagaimana? Bahasa tubuh juga bahasa kan. Yang selanjutnya yaitu means. Di sini means ini berarti bahasa ini kita gunakan untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sistem. Di bahasa ini dia ada rule-nya. Kalau kayak misalnya di Inggris itu grammar kayak begitu, ada rule-nya sebelum subject, verb, terus object kayak begitu. Yang selanjutnya itu simbol. Nah, simbol di sini ya kayak simbol sound or word combine word become a sentence, and then sentence combine sentence becomes a paragraph, like that. Jadi simbol di sini tuh maksudnya simbol dalam bentuk suara atau kata. Nah, jadi di sini bisa juga kata combine dengan kata jadinya sentence atau kalimat, terus kalimat combine lagi dengan kalimat jadilah paragraf, dan seterusnya. Okay, the last one is voluntarily. Voluntarily means any agreement there. Jadi di voluntarily ini kayak kalian biasa dengar volunteer atau kesukarelaan. Jadi di dalamnya ada kesepakatan seperti itu. Jadi dalam bahasa itu ada kesepakatan. Kenapa? Kayak misalnya kenapa buah apel itu dibilang apel begitu. Kenapa ini gagang yang ada kacanya disebut kacamata kayak begitu. Okay, next here, language has 4 skill, that is speaking, listening, writing, and reading. Jadi bahasa itu dia punya 4 skill. Yang pertama yaitu berbicara,
yang kedua yaitu mendengarkan, yang ketiga yaitu menulis, dan yang terakhir yaitu membaca. Nah, terus bahasa ini juga punya 4 komponen. Language has 4 component, and there are vocabulary, grammar, and pronunciation. Jadi itu ada tata bahasa, kosakata, sama pengucapan. Jadi yang selanjutnya yaitu linguistik punya 4 aspek. So here linguistic has 4 aspects, that is phonology, morphology, syntax, and semantic. Seperti kita tahu, fonologi adalah bidangnya mempelajari tentang suara. Seperti yang kita lihat tadi, di meaning dari masing-masing kata ada yang di sistem, yaitu symbol of sound or word. Jadi di situ di sini wajar saja bahasa pasti ada suaranya, kecuali misalnya kayak gestur, bahasa tubuh begitu, ya itu beda lagi. Tapi di sini kita bicara tentang komponennya linguistik, yaitu fonologi atau bidang yang mempelajari tentang suara atau bunyi. Terus yang selanjutnya yaitu morphology. Morphology is a scientific study about word. Jadi di sini morfo ini artinya kata. Jadi di bahasa itu ada kata-kata. Jadi tidak semua kayak tidak semua kata-kata itu kayak sama meaningnya. Kayak kalau digabung dan kata ini dia sama meaningnya, kalau digabung kata ini sama meaningnya, itu pasti tidak sama. Jadi ini kenapa ada morfologi. Terus yang selanjutnya yaitu syntax. Jadi syntax is a scientific study about sentence structure. I think this clear because bahasa itu atau language need sentence structure. Kayak di beberapa negara dia punya sentence structure-nya itu subject, predikat, objek, kayak begitu, atau subject, verb, object, kayak begitu. Ada beberapa negara begitu. Ada juga yang verbnya di depan, terus subjek, terus objeknya. Ada yang ya seperti begitu, kayak misalnya di Jepang kalau nggak salah itu dia verb duluan. Last component is semantic. Semantic is a scientific study about meaning. Jadi dari yang kita lihat tadi ada beberapa kalimat misalnya itu meaningnya beda gitu. Nanti kita akan perdalam di selanjutnya. Segitu saja video perkenalan atau introduction to linguistic ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to like, comment below, and subscribe. Bye.